Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau belajar mempraktekkan merakit power OCL menggunakan driver MCRD. Ini PCB-nya V6 dengan menggunakan sistem power supply stepper atau 2 tingkat tegangan, plus nanti bagian driver MCRD ini sistemnya sudah di tap atau penambahan penguat drivernya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses merakitnya, teman-teman boleh langsung ya share, like, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Ya teman-teman, untuk praktek merakit power OCL dengan driver MCRD menggunakan sistem power supply stepper atau 2 tingkat tegangan, dan ini untuk mesin drivernya sudah sistem tap ya, atau penambahan penguat di transistor drivernya. Menggunakan trafo yang saya gunakan ini, trafonya trafo toroid dengan output tegangannya sekunder 30 volt CT dan 60 volt CT. Untuk trafonya teman-teman bisa menggulung sendiri ya, atau bikin sendiri. Untuk videonya sudah ada ya cara untuk menggulung trafo. Dan power supply-nya ini sistemnya 2 tingkat tegangan ya. Cara untuk merakit power supply 2 tingkat ini videonya juga sudah ada, menggunakan 2 dioda, 4 kapasitor, 4 resistor, dan ada penambahan dioda di bagian tegangan high-nya atau tegangan dari output sekunder 60 volt CT. Untuk light out-nya atau PCB-nya ini seperti ini teman-teman ya. Di bagian dioda yang ini itu dipasang secara paralel ya, di posisi kapasitor untuk tegangan high-nya. Dan untuk transistor finalnya ini menggunakan transistor 2SA1943 dan 2SC5200, ini 2 set. Untuk komponennya di bagian transistornya, emitornya ini menggunakan resistor 0,33 ohm 5 watt, dan bagian basisnya ini menggunakan resistor 0,22 ohm 0,22 ohm. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum merakit mesin driver MCRD ini, teman-teman bisa diperhatikan berapa untuk kebutuhan tegangan PCC input mesin ini. Sistemnya sudah di tap, artinya untuk mesin driver ini membutuhkan tegangan tinggi ya, atau tegangan lebih besar ya. Untuk DC-nya mungkin minimal 80 volt DC plus ke ground dan min ke ground, artinya 160 volt. 80 plusnya dan minnya juga sama 80 volt. Ini mungkin minimalnya. Jadi mesin driver yang sudah menggunakan sistem tap, artinya mesin driver ini membutuhkan tegangan inputnya lumayan besar ya. Tentunya untuk ampernya juga cukup besar ya, karena banyak penguatan. Dari mulai penguat di mesin penguat awal ini, sub driver, mid driver, dan drivernya. Untuk penguat awalnya ini menggunakan transistor 2N5401 dan 2N5551 untuk transistornya. Dan untuk mengganti transistor ini teman-teman bisa menggunakan 2SC1815 dan 2SA1015, atau bisa menggunakan jenis MPS A43,
MPSA 93 atau MPSA 42 dan MPSA 92 untuk transistor penguat awalnya. Bagian penguat subdrivernya ini menggunakan transistor A1837 dan 2SC 4793. Ini teman-teman juga bisa menggunakannya atau persamaannya untuk mengganti transistor ini, yaitu menggunakan KSE atau MCE 15031 15030. Ini untuk penggantinya atau untuk persamanya, atau bisa menggunakan transistor A1010 dan C2338. Transistor ini termasuk transistor yang datasetnya ampernya besar dan tegangannya juga mampu tegangan besar ya. Untuk mid drivernya ini teman-teman bisa menggunakan transistor 2SC 4783 atau C5198 untuk mid drivernya. Dan bagian A-nya adalah 1837 atau 1941. Ini untuk mid drivernya. Dan untuk bagian drivernya, ini teman-teman bisa menggunakan transistor 2SC5200 atau 2SA 1943. Ini juga bisa diganti menggunakan MJLE 21193, 21194 ya. Untuk pemasangan resistor di bagian tegangan yang menuju atau mengarah ke bagian mesin penguat awalnya, ini sebaiknya menurut saya menggunakan resistor metal film ukuran 1 watt atau setengah watt bagian yang ke tegangan. Untuk resistor ini 2 watt juga bisa menggunakan resistor metal film. Dan bagian trimpotnya ini sebaiknya teman-teman gunakan trimpot yang cukup bagus ya, karena ini pengaruh nanti pada penguatan untuk bagian biasnya. Apabila trimpot ini tidak bagus, maka gampang tegangannya untuk biasnya itu tidak stabil ya, bisa mengakibatkan transistor finalnya itu cepat rusak karena untuk tegangan biasnya tidak terkontrol ya, dengan adanya trimpot ini yang kurang bagus. Untuk transistor dari mulai mid driver, driver dan sub drivernya ini di keterangan di PCB ini menggunakan heatsink. Artinya untuk sistem kerjanya ini harus mengalami hangat ya atau panas. Apabila teman-teman merakit mesin ini, transistor dari mulai driver, mid driver dan sub drivernya ini tidak hangat atau tidak panas, maka mesin driver ini belum bekerja secara maksimal ya. Jadi ini harus panas ya, menurut saya ini panas. Nah ini teman-teman untuk keterangan di mesin drivernya. Langsung aja untuk merakit mesin drivernya. Dan teman-teman bisa diperhatikan ya, sebelum memasang atau solder komponennya, ini sebaiknya komponennya harus diukur satu persatu ya, secara teliti dan telaten, supaya nanti benar-benar apakah transistor ini normal, resistor ini normal, dioda itu normal, dan semuanya juga harus normal ya sebelum dipasang dan disolder di bagian mesin driver ini. Nah ini teman-teman ya, untuk TR fase-nya ini, ini sebaiknya nanti dipasang di heatsink ya, di transistor finalnya. Kalaupun tidak dipasang juga nggak apa-apa, nanti bisa dipasang di sini. Ya ini teman-teman, setelah PCB sudah dipasang dan disolder komponennya, dan setelah dirakit, ini hasilnya seperti ini.
Masih menggunakan komponen standar ya, sesuai dengan skema yang ada di PCB atau daftar komponen yang ada di PCB. Untuk resistornya 1/4 watt dan kapasitornya juga masih standar ya, menggunakan milar. Transistornya juga sama. Setelah mesin drivernya sudah dirakit, selanjutnya adalah pemasangan pemkabelan dari mulai trafo ke power supply dan ke mesin driver sampai ke transistor finalnya. Ini teman-teman bisa menggunakan kabel ukuran 0,7 mili, 1 mili atau 2,5 mili. Dan selanjutnya nanti setelah pengkabelan sudah selesai, teman-teman bisa mengukur tegangan secara aktif. Pengukurannya ada 4. Yang pertama pengukuran PSCC input. Pengukuran PSCC input adalah mengukur dari tegangan plus ke ground dan tegangan min ke ground. Ini contohnya nanti tegangannya sekitar 83 volt. Dari plus ke ground dan dari min ke ground. Itu tegangannya harus sama, dua-duanya 83 volt. Yang kedua adalah mengukur PSCC output. Mengukur PSCC output rumusnya adalah setengah dari tegangan PSCC input. Tegangan PSCC inputnya adalah 83 volt plus ke ground dan min ke ground. Kalau dijumlahkan dari plus ke min adalah 166 volt. Artinya tegangan PSCC outputnya adalah setengahnya dari PSCC input, 166 volt. Jadi sama dengan tegangan plus ke ground 83 volt, maka dari plus ke output speaker harus sama 83 volt. Dan tegangan min ke ground adalah 83 volt, maka dari min ke output speaker harus sama 83 volt. Itu pengukuran secara aktif ya untuk PSCC outputnya. Selanjutnya adalah mengukur bias. Mengukur bias. Jadi teman-teman sebelum untuk pengkabelan pemasangan ke transistor finalnya, ini teman-teman harus mengukur terlebih dahulu tegangan PSCC biasnya, yaitu tegangan P biasnya antara bias plus dan bias min. Ini sekitar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan 0,6 dan seterusnya. Ini bisa disetting di bagian remote ini. Jadi nanti teman-teman bisa tahu untuk setelan tegangan biasnya untuk mesin driver MCRD V6 ini maksimalnya itu berapa dan minimalnya berapa. Tentunya minimalnya 0 ya. Tetapi untuk maksimalnya teman-teman bisa dites ini untuk pengaturan trimpotnya, dibikin maksimal atau dibikin minimal. Dibikin minimal maksudnya teman-teman. Nanti hasilnya bisa ketahuan untuk pengukuran biasnya. Tegangannya maksimal 0, berapa. Dan untuk standarnya, ini menurut saya, untuk standarnya ini gunakan atau setting di posisi 0,5 volt untuk tegangan biasnya. Artinya untuk tegangan basis ke transistor finalnya ini itu sekitar 0,5 volt plus dan 0,5 volt min. Setelah pengukuran PSCC biasnya atau P biasnya sudah selesai, sudah stabil kedua-duanya. Dan selanjutnya adalah mengukur tegangan DCO, yaitu mengukur tegangan output speaker. Apakah nanti ada tegangan DC lebih dari 1 volt. Ini sebaiknya tegangan DCO-nya adalah 0. Nah, ini teman-teman ya, cara untuk belajar merakit power OCL. Ini tahap-tahapannya. Yang pertama, cara pemasangan atau solder komponen terlebih dahulu diukur secara teliti dan telaten supaya komponen ini benar-benar normal. Dan selanjutnya adalah pengukuran secara aktif. Kenapa diukur secara aktif? Supaya nanti pada saat pemasangan transistor finalnya ini benar-benar sudah normal ya untuk mesin drivernya. Langsung aja untuk pengukuran secara aktif ya. Nah ini teman-teman untuk cara pemasangan pengkabelan dari mulai trafo ke power supply ke mesin driver dan transistor final untuk keterangan merakit
power OCL MCRD V6 dengan sistem power supply stepper atau 2 tingkat tegangan. Dari output trafo 30 volt CT dan 60 volt CT, ini dari trafonya ke power supply. Ini outputnya ada dua, antara tegangan low dan tegangan high. Dari output 30 volt CT dan 60 volt CT. Jadi nanti bagian mesin drivernya ini mendapatkan tegangan tinggi atau tegangan high dari output power supply. Dan untuk transistor finalnya ini mendapatkan tegangan low atau tegangan dari output 30 volt CT. Bagian basisnya dan bagian emitornya atau output speaker ini tidak terpasang sebelum nanti pengukuran secara aktif ini sudah normal ya. Tegangan basisnya atau tegangan biasnya sama, kurang lebihnya seimbang ya, antara tegangan bias plus dan antara tegangan bias min. Dan yang perlu diperhatikan lagi, di bagian AC primer ini tegangan 220 volt ini sebaiknya dipasang seri menggunakan lampu fog lamp 100 watt 220 volt supaya nanti bisa membantu indikasi atau indikator apabila nanti untuk mesin driver ini belum normal ya, salah satu dari komponen ini ada yang belum sempurna atau masih ada kerusakan, maka bisa di indikator lampu fog lampnya akan menyala terang. Tentunya masih bisa dilanjut pengukuran secara aktif supaya nanti bisa mengetahui komponen mana yang masih rusak ya, dan bisa dicek secara teliti lagi, pengukuran secara pasif dan pengukuran secara aktif kembali. Setelah bagian biasnya ini sudah terukur kurang lebihnya sama, seimbang min dan plusnya, ini nanti bagian output speakernya ini bisa langsung dites ya menggunakan speaker. Ini bisa langsung dites menggunakan speaker, dan inputnya juga nanti bisa dicek juga apakah mesin driver ini sudah mengeluarkan suara dengan normal, artinya tidak sember atau tidak pecah ya teman-teman ya. Ini langsung bisa dites. Dan setelah pengetesan speaker langsung dari output mesin drivernya ini sudah normal, bisa lanjut pemasangan bagian basis dan output speakernya. Nah ini teman-teman ya, secara pengukuran aktif keterangannya seperti ini teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran secara aktif ya. Untuk pengukuran secara aktif, yang pertama gunakan tester di skala DC volt. Atur skalanya, bisa otomatis atau dibikin skala yang paling rendah atau yang paling tinggi. Ini teman-teman bisa disesuaikan dengan output dari trafo sekundernya ya. Jadi gunakan yang skala lumayan besar ya. Ini untuk ringnya atau skalanya otomatis. Pengukuran yang pertama adalah pengukuran PCC input. PCC input. Kita tes aja untuk tegangan plusnya. Tegangan plusnya, untuk tegangan high-nya itu terukur 82 volt. Ini untuk AC inputnya masih menggunakan lampu fog lamp ya. Dipasang di steker ya, langsung di stekernya sudah ada untuk lampu fog lampnya. Dan tegangan minnya ini juga terukur min 82 volt. Artinya untuk tegangan PCC inputnya sudah sama ya, stabil. Untuk tegangan low-nya, ini terukur 41 volt plusnya, dan bagian minnya juga sama, terukur 41 volt. Artinya untuk pengukuran pertama PCC inputnya sudah selesai, sudah normal.
Lanjut untuk pengukuran PCC output ya. Pengukuran PCC output caranya adalah dari tegangan plus ke output speaker. Nah ini output speakernya. Plus ke output speaker untuk tegangan tingginya itu 82 volt. Artinya untuk PCC outputnya plus ini normal, dan untuk tegangan min-nya ini juga diukur antara min ke output speaker. Hasilnya juga sama ya, tegangannya min 82 volt. Jadi untuk PCC output ini juga sudah normal. Selanjutnya adalah mengukur P bias. Caranya adalah dari ground ke tegangan emitter, tegangan emitter transistor drivernya, atau tegangan ke untuk basis transistor finalnya. Untuk plusnya ini terukur untuk skala pengukuran DCO nya sebaiknya dikecilkan supaya jelas nilai tegangannya. Bagian untuk basisnya, tegangan plusnya ini terukur 0,5 volt, plus 0,5 volt. Dan bagian minnya ini terukur 0,5 volt, min 0,5 volt. Artinya untuk mesin driver ini tegangan biasnya sudah imbang ya, antara plus dan min. Selanjutnya mengukur DCO juga sama, dari ground ke output speaker. Dari ground ke output speaker ini tegangannya 0. Nah ini teman-teman cara untuk pengukuran secara aktif. Setelah pengukurannya sudah normal semuanya, ini teman-teman bisa dites ya, menggunakan speaker langsung dari mesin drivernya. Siapkan speaker. Dan output speakernya, pasang kabel. Nah ini teman-teman, setelah pasang kabel kita tes untuk inputnya, bisa sentuh menggunakan tangan atau kapasitor elko. Dan output speakernya ini dan bagian speakernya ini sudah bunyi ya. Nah ini teman-teman, suaranya juga tidak sember atau tidak cacat atau tidak pecah ya teman-teman, suaranya normal. Nah ini teman-teman, dengan menggunakan sistem TEF atau penambahan penguat di mesin driver ini, transistor driver ini, maka untuk output speakernya bisa langsung dites ya hasil suaranya sebelum nanti dipasang transistor finalnya. Jadi untuk mesin driver ini MCRD V6 ini lumayan bagus ya. Yang pertama bisa dilihat dari penguat awalnya, ini menggunakan transistor lumayan banyak. Ini ada 12 biji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini untuk penguat awalnya. Dan ada bagian penguat sub drivernya. Ada untuk pengaturan kontrol tegangan bias, ada transistor fastnya. Dan ditingkatkan lagi satu tingkat mid driver, dan dikuatkan lagi penambahan transistor di bagian mid drivernya. Jadi ada sistem
lumayan bagus untuk mesin driver ini. Lanjut untuk pemasangan di transistor finalnya setelah pengukuran aktifnya sudah selesai. Dan ini untuk transistornya, ini sudah hangat ya, sudah hangat transistornya. Untuk resistor di bagian emitor transistor drivernya ini menggunakan 2 watt bisa, 5 watt bisa. Ukurannya 56 ohm atau 68 ohm ya. Dan di transistor finalnya bagian basisnya ini menggunakan resistor 0,22 ohm. Karena di bagian transistor drivernya dari mid driver ini sudah menggunakan resistor 10 ohm, maka transistor basisnya untuk transistor finalnya ini menggunakan resistor lebih kecil ya, 0,22 ohm. Lanjut untuk pemasangan kabel di bagian basisnya dan bagian output speakernya. Jadi output speaker ini nanti pindah ke sebelah sini, ke transistor finalnya, bagian emitornya. Basis plus ketemu basis plus, dan bagian basis min juga sama ke bagian basis min. Ini ada keterangannya. Dan dari emitor ini langsung ke output yang ke mesin drivernya. Nah ini teman-teman ya untuk pemasangannya. Tegangannya low. Ini terpisah ya teman-teman ya. Tegangannya low atau rendah. Dan ini adalah tegangan tinggi. Setelah dipasang semuanya, nanti bisa tes kembali. Kita tes saja untuk inputnya. Inputnya juga normal ya. Tidak pecah atau tidak sember ya. Dan bisa pengukuran kembali untuk PCC biasnya, supaya bisa yakin bahwa transistor finalnya itu sudah mendapatkan tegangan 0,5 volt bagian minnya. Ini bagian minnya, transistor A1943. Ini tegangannya min 0,5 volt, dan bagian plusnya juga sama, plus 0,5 volt. Artinya untuk biasnya sudah imbang. Dan bisa dicek untuk DCO-nya, yaitu emitor yang ada di transistor finalnya. Itu tegangannya 0 ya. Tegangannya 0. Artinya untuk merakit mesin driver ini, MCRD V6 ini sudah selesai, sudah normal. Dan selanjutnya bisa tes untuk hasil suara di output speaker. Ini bisa menggunakan speaker lebih besar lagi ya, 15 in atau 18 in. Dan dites untuk suaranya ini menggunakan input player dari HP atau dari player yang lainnya. Lanjut untuk mengetes speaker menggunakan speaker 15 in. Ini jenisnya Babet. Tes hasil inputnya. Dan inputnya sudah bisa menerima ya. Output speakernya juga suaranya sudah normal. Kita tes untuk musiknya.
Ya teman-teman, alhamdulillah untuk praktek hari ini belajar merakit power OCL menggunakan mesin driver MCRD V6 menggunakan sistem power supply stepper atau 2 tingkat tegangan secara sederhana, dan hasilnya suaranya lebih bertenaga. Kelebihan merakit dengan sistem stepper atau 2 tingkat tegangan, untuk transistor finalnya ini bisa tahan panas. Tetapi untuk lebih baiknya juga dipasang kipas ya, untuk outdoor ya, atau untuk sound system outdoor. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam belajar merakit power OCL. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.